Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Hei, dengar ya, ucapan-ucapanmu yang seperti ini justru mempermalukan dirimu sendiri. Tuduhan Anda bahwa orang Kristen itu menyembah patung, ini juga menunjukkan kebodohanmu. Karena hal itu tidak ada dalam iman Kristen. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai ke 18, dan saya berharap teman-teman membaca ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, khusus kepada teman-teman saya yang menanyakan di mana di dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Perhatikan baik-baik dalam bagian ini. Cara Yesus memberitahukan dirinya dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Dengan cara apa tadi dia melakukannya? Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapakku. Karena itulah orang-orang Yahudi menjadi marah, dan ini adalah cara yang paling relevan untuk Tuhan Yesus memberitahukan siapa dirinya sesungguhnya. Jadi kalau Anda bertanya di mana di dalam Alkitab Yesus mengatakan dirinya adalah Allah, perhatikan dan baca baik-baik ayat ini. Tetapi jangan lupa, pahami sesuai dengan maksud teksnya, jangan suka-sukamu menafsirkan Alkitab. Nah, sekarang teman-teman, mari kita dengarkan satu cuplikan video, dan setelahnya nanti akan kita tanggapi sama-sama. Karena Islam, Ana bisa menempatkan uang Ana gitu di mana Ana zakat. Nah, jadi berguna semua hidup Ana. Kalau di Islam itu kita belajarkan, kau hidup di dunia buat semua jadi ibadah gitu. Bukan karena sholat aja, bukan di masjid aja kau ibadah, tapi kau kerja ibadah gitu. Dari sana semua gitu. Yang saya rasakan setelah masuk Islam itu 360 derajat beda sama Kristen yang dulu pastinya. Karena kenapa? Ya karena sholat sama beda banget sama waktu kita ke gereja gitu. Kalau kita ke gereja itu nyembah patung loh. Nyembah patung ya kan, sama orang bodoh nyembah patung sebenarnya. Zakat. Kenapa zakat itu? Ya karena dulu kalau di Kristen aku ya, kan nggak ada namanya kata zakat. Kalau ada pun di Kristen, zakat itu bukan untuk pribadi sama seseorang, untuk pendeta, Bang. Iya, kalau di Kristen dulu misal keluarga A ngasih uang sekian 1 juta, keluarga B sampai Z itu ngasih uang 1 juta semua. Itu semua uang dikumpulin itu beralih ke gereja dan ke pendeta. Siapa yang punya gereja, itu uang untuk dia. Nah, teman-teman, mengenai yang disampaikannya ini sangat jelas ya dalam bagian ini, dan bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya pasti mengetahui bahwa dia ini sebelumnya mengaku adalah Kristen dan bergereja di gereja HKBP. Nah, kenapa kemudian saya kembali membahas mengenai ini? Karena dalam bagian ini ia mengatakan bahwa dulu ketika ia masih Kristen, yang berdasarkan pengakuannya beberapa waktu yang lalu adalah dia bergereja di gereja KBP, itu katanya menyembah patung. Dan ungkapan ini justru semakin menunjukkan bahwa dia ini sangat tidak mungkin kalau sebelumnya adalah berasal dari agama Kristen. Sebab setiap orang tahu di dalam agama Kristen, termasuk mereka atau teman-teman kita yang lain yang kemudian beribadah atau bergereja di gereja KBP, itu tidak ada satu kegiatan, tidak ada satu liturgi peribadatan yang mana di dalamnya adalah melakukan tindakan menyembah patung. Justru di dalam Alkitab itu dengan tegas dikatakan bahwa setiap orang dilarang menyembah segala sesuatu dalam bentuk apapun itu selain daripada Allah yang hidup, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi kalau kemudian ia mengatakan sebelumnya dia ini adalah bergereja di gereja KBP, dan di sini dia mengatakan bahwa kalau sebelumnya itu bergereja menyembah patung, sangat tidak mungkin dia ini berasal dari agama Kristen. Karena di dalam agama Kristen tidak ada satu kegiatan pun dalam peribadatan untuk menyembah patung. Dan selain daripada itu teman-teman, tadi dia ini mengatakan bahwa dalam agama Kristen itu ya hidup untuk diri sendiri. Hei, perhatikan kamu mualaf yang tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Apa yang Anda katakan itu justru semakin menunjukkan ketidaktahuanmu tentang iman Kristen.
Di dalam iman Kristen, kegiatan peribadatan kami itu tidak terbatas ketika kami berada di ruang peribadatan atau berada di ruang gereja. Karena di dalam kitab Roma, pasal 12 ayat 1 dan 2 ditekankan bahwa kegiatan peribadatan sejati itu sebenarnya adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini haruslah baik karena itu menjadi bagian dari kegiatan peribadatan. Dan karena itulah juga di dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya ke-23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itulah segala apapun yang orang Kristen kerjakan dalam hidup ini diharuskan agar segala sesuatunya mempermuliakan Tuhan. Karena hidup ini dengan segala kegiatan yang kami lakukan adalah bagian dari kegiatan peribadatan bersekutu menyembah Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada hal yang demikian dalam agama Kristen, ini semakin menunjukkan betapa bodohnya Anda dan tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Selain daripada itu, tadi Anda juga mengatakan bahwa persembahan itu kalau dikumpulkan itu biasanya dikasih ke pendeta. Aduh, semakin ngawur kau ini ya. Anda tahu nggak? Berdasarkan pengakuan Anda bahwa Anda ini sebelumnya adalah bergereja di gereja KBP. Anda tahu nggak, di gereja KBP yang mengelola uang itu bukan pendetanya. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan bahwa di gereja sebelumnya persembahan itu dikumpulkan lalu diberikan kepada pendeta, ini justru membongkar kebohonganmu yang mengatakan bahwa kamu ini berasal dari agama Kristen. Kalau Anda benar berasal dari agama Kristen sebelumnya, Anda pasti tahu hal-hal yang seperti ini. Sejak kapan di gereja KBP persembahan dikumpulkan lalu diserahkan ke pendetanya? Sejak kapan dalam agama Kristen orang-orang Kristen itu menyembah patung? Dan Anda sendiri tadi yang mengatakan bahwa menyembah patung itu sebenarnya tindakan bodoh. Nah, ungkapan itu lebih tepat kepada Anda nih. Anda ini bisa tidak lebih cerdas sedikit ketika memberikan sebuah kesaksian supaya kesaksian Anda tidak kembali mempermalukan Anda sendiri. Dan jelas-jelas dalam bagian ini apa yang Anda sampaikan ini semakin menunjukkan bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Ada 3 poin yang Anda sampaikan. Pertama, mengenai orang Kristen itu hidup untuk dirinya sendiri, ya beribadah itu hanya di gereja saja. Ini juga menunjukkan Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Kemudian bagian yang terakhir adalah mengenai ucapan Anda bahwa persembahan yang dikumpulkan di gereja itu langsung diserahkan semua kepada pendeta, tergantung gerejanya milik siapa. Aduh, kamu ini ya, betapa bodohnya Anda. Betapa bodohnya. Anda membicarakan sesuatu yang justru kembali mempermalukan Anda sendiri. Dan karena itu teman-teman, bagi kalian yang belum memperhatikan video sebelumnya atau kesaksian orang ini sebelumnya, nanti akan saya cantumkan linknya di kolom komentar dan nanti akan saya pin supaya teman-teman lebih gampang untuk mengaksesnya. Karena itu terima kasih dalam pembahasan ini. Pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.